لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة حمدا لمن أرسل خير مرسلي لخير أمة بخير الملل فأفضل الصلاة والسلام على محمد صفوة الأنام قال تعالى في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال al-ulama warasatul anbiya atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatid, para wali santri, santriyah, dari santri semuanya dan alumni yang hadir, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dalam acara yang memang kita buat sesingkat dan sesederhana mungkin untuk menghormati kondisi yang memang oleh Allah Ta'ala dibuat seperti ini, menghargai aturan pemerintah dan sebagainya, sehingga kita tidak terlalu ramai begitu. Yang penting intinya kita bisa laksanakan. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, hanya dengan taufik dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di sini untuk sama-sama mensyukuri nikmat dan mendoakan pada beberapa santri tadi yang untuk sementara menyelesaikan sebagian pelajarannya. Sebab pelajaran nggak ada selesainya. Untuk sementara saja ada yang menyelesaikan sampai kelas 5. Untuk sementara menyelesaikan 30 juz, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya bilang sementara supaya tidak merasa sudah selesai. Menyambung dan menegaskan apa yang disampaikan Pak Darman tadi, bahwa satu, memang masukkan anak ke pesantren ini pun sudah seleksi. Gak semua orang berpikir atau mau memasukkan anaknya ke dalam pesantren. Kadang berpikir nanti kerja apa, nanti makan apa, terus gimana. Padahal sama aja kalau di pondok makanya juga nasi karena di Indonesia. Kalau di Pakistan baru makannya roti. Nanti kalau selesai makan apa? Ya tetap aja makan nasi. Cuman orang ditakut-takuti, dan itu bukan hanya zaman sekarang, itu yang perlu kita pahami. Dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman nanti, memang orang-orang tertentu saja yang Allah Ta'ala pilih untuk membawa ilmunya ini. Sehingga belum pernah ada satu masa pun dalam sejarah ini satu masyarakat ulama semua, itu memang belum pernah ada. Kalau ahli amal semua itu sudah pernah, ya di zaman sahabat, khairul qurun. Tapi kalau satu masa ulama semua itu memang nggak pernah ada. Selalu orang-orang tertentu saja yang Allah Ta'ala pilih. Maka pada wali santri, baik bapak maupun ibu, yang Allah Ta'ala telah berikan setitik pencerahan, kebaikan, kemudian masukkan anaknya ke pesantren, ini kita syukuri. Tapi ini juga belum selesai. Kami sering sampaikan pada sebagian kawan yang terlalu semangat masukkan anaknya ke Pakistan, sering kami sampaikan begitu. Ketemu satu orang bawa bapak, anaknya masih kecil, baru lulus SD mau SMP begitu, atau SMP kelas 2 begitu. Ustadz, ini anak saya mau saya masukkan ke Pakistan. Ya Allah Pak, masih kecil, kasihan. Enggak, biar cepat jadi maulana. Loh, ini gimana ini? Akhirnya saya jelaskan, Pak, kalau mau jujur ya, di Pakistan itu mungkin yang selesai nggak sampai 50%. Itu di Pakistan. Nggak sampai 50%. Yang lain nggak selesai gitu. Jangan pernah menganggap bahwa madrasah, pesantren, mau dimanapun itu adalah seperti mesin cetak batu bata. Nggak begitu.
Tanah dimasukkan, dipencet, cetak, bentuk kotak. Nah, ulama nggak begitu. Memang pilihan Allah. Dimasukkan 100, belum tentu selesai 100 semuanya. Masuk 500, belum tentu selesai semuanya. Itu udah sunatullah begitu dari dulu. Allah berikan ujian-ujian, bermacam-macam ujian. Ada yang ujian dari sisi keluarga, yang keluarganya meninggal kah, atau orang tuanya sakit, atau apa, nggak betah pulang. Ada yang begitu. Ada yang masalah dengan temannya, di sini temannya galak-galak, judes-judes, nggak betah, pindah, udah nggak selesai. Itu banyak lagi. Ada yang merasa bahwa ujiannya dari ustadznya. Nah, itu kami dapati banyak sekali di Pakistan. Karena beda kultur gitu. Kalau yang di Pakistan, maaf aja. Di sana cara mengajar Quran seperti kita zaman 30-40 tahun yang lalu. Setiap ustadz pasti punya rotan. Rotan, selang, pipa kadang-kadang itu. Itu subhanallah. Gak peduli anak umur 5 tahun, 6 tahun, pukul pokoknya. Saya pernah saksikan sendiri anak kecil perempuan kelas 1 SD kira-kira. Itu ditempelin sampai kencing. Astagfirullah, sampai lari nggak kuat. Ya Allah, masya Allah. Ya gimana kulturnya begitu? Nah, coba anak bapak disekolahkan ke sana terus gitu, gimana kira-kira? Nah, itu makanya kadang itu jadi ujian. Saya pernah kami dapati teman satu angkatan 3 tahun di Pakistan, hafal 1 juz. Luar biasa. 3 tahun hafal 1 juz. Kenapa? Begitu masuk gak cocok sama ustaznya dipukul. Dia lebih gede. Di rumahnya udah jago berkelahi. Pimpinan preman. Akhirnya berkelahi, kabur. Pindah lagi. Dipukul lagi sama ustaznya, dilawan, dipukul lagi ustaznya, pindah lagi. Ya Allah. Betul-betul 3 tahun tuh 1 juz amma. Udah itu aja. Itu di Pakistan yang kalau kita dari jauh, masya Allah, Pakistan misalnya. Enggak semuanya selesai. Ada yang dari ustadznya seperti itu tadi. Padahal kalau mau sabar ya, masya Allah, luar biasa jadi. Ada yang dari temennya. Sementara namanya pesantren, sebenarnya bukan hanya pesantren, mau di pabrik, mau di tempat kerja, mau dimanapun, perkumpulan orang dari background yang berbeda, pasti ada ujian perbedaan sifat. Makanya kan masyhur itu dalam perkataan santri, wa min alamatil konyol hubbur rujuk wal intiqal. Udah pokoknya kalau sebentar pulang, sebentar pamit, sebentar pulang, sebentar pamit, nggak betah pindah, udah alamat konyolnya juga akan ada selesainya. Nah, itu seperti orang mau menggali sumur baru 1 meter pindah, 1 meter lubangnya banyak tapi nggak ada airnya semua. Kalau tanya, dulu pesantren, alhamdulillah 10 pesantren saya ini. Iya, 1 pesantren 3 bulan, udah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Banyak pengalaman, ilmunya hilang. Nah, maka pesantren sampai selesai, satu tadi, masuk pesantren itu udah memang pilihan. Yang kedua, pesantren sampai selesai, itu lebih susah lagi. Alhamdulillah beberapa, untuk sementara menyelesaikan kurikulum, untuk sementara. Tapi kami tegaskan untuk sementara karena ini kami titipkan. Makanya tadi orang tua diminta ke atas, maksudnya kami kembalikan lagi sekarang. Silahkan diambil lagi karena dulu dititipkan. Nah, kalau harapan kami gimana? Harapannya ya dilanjutkan gitu. Sampai kapan? Ya kalau bisa sampai seperti Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal saking cintanya pada ilmu sampai lupa nikah. Umur 40 tahun baru nikah. Itu Ahmad bin Hambal, beda dengan Ahmad Mu'tasim. Beda. Jadinya begitu ya, siapa tahu nanti seperti Firza gitu. Dah pokoknya terus 40 tahun baru nikah. Pulang masya Allah jadi ulama besar tuh. Orang itu siapa? Syekh Firza. Masya Allah. Kayak gitu lah. Gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Makanya harapan kami semuanya jangan pernah merasa selesai. Belum selesai. Dan itu yang kami melihat kelebihan ulama di Pakistan ya. Bedanya dengan di Indonesia.
Di Pakistan itu, kalau ukuran cerita mondok itu nggak lama, 10 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 8 tahun, udah selesai. Cuman mereka setelah mondok itu nggak berhenti, itu masalahnya. Terus ubah ada majelis taklim, terus hadir mutola'ah terus. Nah di tempat kita, maaf aja, begitu selesai, apalagi selesai kitab, kitabnya bagus-bagus, Beirut, Darul Fikr tuh tulisannya bagus, sudah pajang aja di lemari kaca, masya Allah, Mishkatul Masobi, Sahih Bukhari, Fathul Bari, oh cetakan Darul Fikr, biasanya emas, kasih kaca kelihatan bagus, nggak dibuka lagi. Nah itu masalahnya. Di Pakistan nggak begitu. Di Pakistan itu setelah menyelesaikan, itu waktu untuk kitab lebih banyak dari sebelumnya. Itu makanya di sana hingga hari ini ulama nulis kitab tuh masih banyak gitu. Sampai hari ini penulis Syarah Muslim namanya Mufti Taqi Utsmani masih hidup sampai sekarang. Kitabnya dijual di mana? Saya di Indonesia juga dipelajari oleh sebagian ulama namanya Mufti Taqi Utsmani. Orangnya masih hidup. Kami pernah hadir majelisnya ya beberapa kali. Masya Allah, Allah kasih ilmu bercurah-curah itu kayak kita baca dalam cerita ulama zaman dulu. Hadir dalam majelis Bukhari beliau, ada orang Aljazair tanya tentang air mustakmal. Gimana? Oleh beliau terangkan 4 madhab, kemudian diterangkan dalilnya, terangkan usul fikihnya, terangkan khilafiyahnya. Madhab Maliki ada qaul ini, qaul ini, qaul ini. Madhab Syafi'i ada qaul ini, qaul ini. Madhab Hanafi diterangkan semuanya. Saya sebut, Masya Allah, masih ketemu lama kayak gini. Tadi memang waktunya habis untuk ilmu. Sampai ada kiai siapa waktu, kiai dari Jawa Timur lah. Waktu datang ke Pakistan, beliau membela diri. Ya pantas di Pakistan orangnya pintar-pintar, beda dengan di Jawa. Gitu. Kenapa kiai? Nah, di Jawa kita baru duduk sebentar. Kiai tahlilan, Kiai tolong hadir selapanan, Kiai tolong hadir itu akad nikah. Dan kapan mutolaahnya? Dan di sini masya Allah ulama selesai masuk perusahaan nggak keluar ke masjid ke rumah, perusahaan masjid rumah kelas itu aja hidupnya pantas pinter. Kita mau pinter gimana? Sebentar acara kendurian 40 harian 100 harian terus aja nggak selesai. Kata beliau begitu. Nah, itu bercanda, tapi ya agak ada benernya gitu. Banyak acara kita. Nah, kembali tadi bahwa santri sementara selesai yang tadi itu kita kembalikan. Dan bil khusus pada para asatidz di sini kita berterima kasih sekali, dan wali santri yang telah menunjukkan kita juga berterima kasih. Kita mohon maaf juga selama pendidikan di sini banyak kurangnya, terutama saya sendiri. Kami sering sampaikan bahwa memang karena kita merasa belum mampu, ya maka kita itu judulnya belajar bersama, ngaji bersama. Sehingga banyak yang tanya kapan ada daurah hadis, belum siap rasanya mengadakan daurah, belum mampu ngajarinya. Udah sampai kelas 5 aja lah, silahkan teruskan tempat lain. Selalu kita begitu. Sebab kalau di Pakistan, Pak, Ibu, itu namanya orang ngajar Bukhari itu kalau ngajar, sudah ngajar kitab lain, kitab hadis lain selama kurang lebih 15 tahun baru layak mengajar Bukhari. Kami pernah didatangi teman dari Pakistan keluar surat ke sini. Antum di Temburong ngajar apa? Alhamdulillah ngajar Bukhari. Masya Allah, katanya Syekhul Hadis, ketawa-ketawa dia. Antum baru pulang setahun langsung ngajar Bukhari. Masya Allah, Masya Allah. Allah bermalu. Di tempat kami di Pakistan ini, orang setelah 20 tahun, 19 tahun ngajar hadis baru ngajar Bukhari. Antum sini cerdasnya luar biasa. Baru setahun langsung ngajar Bukhari. Wah, nggak punya muka rasanya. Saya di Pakistan begitu itu. Gitu. Jadi matang beneran baru ngajar Bukhari. Matang beneran baru ngajar Muslim. Matang beneran baru ngajar Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu setelah matang. Betah ngajar lama-lama itu. Makanya kita harapkan itu teruskan semuanya, pokoknya masih banyak, luas sekali. Kuncinya apa? Ada kemauan, itu saja. Ada kemauan. Ada kemauan, ada 1000 jalan. Gak ada kemauan, ada 1000 alasan.
Jadi uang itu bukan masalah, ekonomi bukan masalah, masalahnya pada kemauan. Ada jajalannya, Masya Allah. Nah, dan di dalam sejarah zaman dahulu, ini makanya kami sampaikan, kami kembalikan, sebab tetap nanti kedepannya gimana anak ini setelah di rumah tetap kembali pada keputusan orang tua. Ada seorang raja, sering kami ceritakan, ada seorang raja punya anak, maaf, kecerdasannya sangat kurang. Panggilkan ustadz, diajar gak bisa, panggilkan lagi diajar gak bisa, nyerah ustadz itu. Sampai rajanya pusing. Ya Allah, ini siapa yang bisa ngajarin? Tanya, dengar ada seorang ulama besar yang sangat sabar. Akhirnya beliau kirimkan anaknya ke sana. Itu entah berapa bulan, entah berapa tahun di sana. Dia ajar itu hanya bisa satu masalah. Apa? Wanita yang haid tidak boleh sholat. Udah itu aja. Setelah itu nggak bisa. Lupa lagi, diajarin lupa lagi. Hanya itu yang nempel itu. Suatu ketika bapaknya berkunjung. Nah, gimana? Sudah ada ilmu yang masuk? Sudah, ayah. Coba sampaikan. Wanita yang sedang haid tidak boleh sholat. Terus, ya udah itu aja. Gimana bapaknya? Alhamdulillah, gak sia-sia bapak masukkan kamu ke sini. Dan bukan hanya segitu. Dia undang para menteri, pejabat kerajaan untuk tasyakuran. Dibuatkan mimbar yang tinggi begitu. Bapaknya dengan berbangga berdiri. Wahai anakku, silakan maju, sampaikan ilmu yang kamu miliki. Maka maju anaknya. Ya itulah yang disampaikan. Wanita yang sedang haid haram hukumnya sholat. Para menteri senyum. Cuman segitu ternyata. Cuman itu. Langsung kata raja, satu ilmu ini harganya tidak bisa dibayar dengan kerajaan. Ini ilmu yang mahal. Maka dipanggillah gurunya yang mendidik berbulan-bulan cuma satu kata tadi. Lupa jumlahnya. Pokoknya kasih hadiah emas gak tahu berapa banyak. Masa saking karena Allah Ta'ala melihat syukurnya raja ini atas ilmu itu dan penghargaannya pada yang mengajarin, gak lama kemudian betul-betul Allah buka hatinya jadi ulama besar. Seperti itu. Jadi tidak jarang juga seorang anak yang belajar kadang gagalnya karena faktor keluarga juga gitu. Orang tua kurang membiasakan anak menghargai ustadznya, menghargai pengajarnya, misalnya seperti itu. Itu faktor kegagalan juga. Makanya kami sambung. Ini yang sementara selesai, tolong diteruskan. Masih panjang perjalanan. Dan nggak ada kata terlambat. Ada seorang ulama sangat besar dalam fikih Syafi'i, namanya Imam Abu Bakar Al-Qaffal. Al-Qaffal, apa artinya qaffal? Tukang buat gembok. Tukang buat gembok, qaffal itu. Ceritanya, beliau ini memprofesinya buat gembok. Dulu kan gak ada pabrik. Gembok tuh buat gitu. Dengan tangan buat gembok, buat kunci. Zaman dulu begitu. Ini tahun 400-an Hijriah kurang lebihnya. Suatu ketika di daerah situ, di daerah Merv itu di Afghanistan, ada seorang ulama namanya Al-Qaffal juga. Al-Qaffal Asy-Syashi namanya. Beliau ulama, penulis kitab, tapi profesinya tetap buat gembok. Suatu ketika Imam Qaffal yang udah ulama, Qaffal Asy-Syashi tadi itu membuat heboh karena berhasil membuat gembok mini yang beratnya hanya 1/6 dirham. 1/6 dirham, 1 dirham kurang lebih 3 gram.
buat gembok beratnya hanya 0,5 gram. Kebayang? Gembok beratnya 0,5 gram. Itu gembok itu. Kurang lebih segitu kalau timbangan sekarang. 1 danik soalnya. 1 danik 1/6 dirham. 1 dirham kurang lebih 3,25 gram perak. Itu beratnya gembok kurang lebih 0,5 gram. Itu gembok. Akhirnya viral. Wih, itu hebat. Berhasil buat gembok 0,5 gram. Wih, bener. Rame akhirnya. Nah, ini Abu Bakar ini tadi. Waktu itu belum ulama, tukang gembok. Merasa panas. Kalau gitu saya bisa nyaingin. Akhirnya dia buat gembok yang beratnya 1/4 gembok tadi itu. Lebih ringan lagi, gak kebayang gimana buatnya. Diulik sampai akhirnya berhasil membuat gembok yang beratnya 1/4 gembok yang rekor tadi. Akhirnya dimunculkan, nih saya bisa buat lebih ringan dari ini. Dan itu sudah dengan kuncinya. Ya tunggu, kok nggak viral? Kalau zaman kita, kok nggak viral? Dia sebentar aja viral. Saya lebih capek, lebih kecil, kenapa nggak viral juga? Akhirnya dia ngomong, kan gembok buatan saya mestinya lebih mencetak rekor. Lebih susah, lebih ringan. Kok nggak viral ya? Kata temennya, loh, kalau gembok itu viralnya bukan karena ukurannya, tapi karena yang membuat ulama. Jadi dia ada ilmunya. Kamu kan cuma tukang gembok, nggak ada ilmunya, makanya nggak viral. Oh, kalau viral berarti harus pinter ya? Iya. Yaudah kalau gitu saya harus pintar dulu. Akhirnya dia mulai ngaji. Berapa umurnya? 40 tahun. Cari guru yang bisa nerima. Ustadz, saya pengen ngaji. Siap berapa lama? Terserah, pokoknya saya pengen ngaji, pengen pintar pokoknya. Umur 40, yaudah ayo sini. Karena kamu sudah dewasa, saya mulai dengan kitab fikih ya. Ya Ustadz, siap? Siap. Nih kitabnya. Tapi kalau di pondok saya ini semuanya dihafal. Siap Ustadz, siap. Maka beliau bacakan kitab Mukhtasar Muzani. Imam Muzani itu muridnya Imam Syafi'i. Beliau buat kitab Mukhtasar namanya Mukhtasar Muzani. Nah, sekarang saya diktikan, besok kamu setorkan hafalannya. Siap. Dengarkan kamu tulis, tapi besok setoran. Ya. Ya. Ikhtasartu hadzal kitab. Coba ulangi. Ikhtasartu. Oh iya, ikhtasartu hadzal kitab. Ulangi. Ikhtasartu hadzal kitab. Tambah lagi. Ustaz, segini aja. Ini udah susah ngapalin segini. Salaman pulang. Maka seharian itu dibaca itu. Ikhtasartu hadzal kitab, ikhtasartu hadzal kitab, ikhtasartu hadzal kitab. Lupa. Apa tadi? Ikhtasartu hadzal kitab, sampai sore nggak hafal. Karena emang nggak punya dasar ilmu sama sekali. Akhirnya udah sore, malu ngapalin di depan rumah. Malam naik ke loteng. Nah, zaman dulu kan jarang genteng itu. Naik ke loteng atapnya kan dak begitu. Itu semalam suntuk menghafalkan tadi. Ikhtasartu hadzal kitab, ikhtasartu hadzal kitab, ikhtasartu hadzal kitab, ikhtasartu hadzal kitab. Terus diulang sampai subuh. Begitu subuh turun lupa lagi. Duh, apa yang saya apel semalam itu? Aduh, ini mau setoran. Apa semalam? Celingukan. Apa semalam itu? Apa semalam itu? Akhirnya tetangganya ibu-ibu, Pak, ngapain semalam ngulang-ulang ikhtasartu hadzal kitab, ikhtasartu hadzal kitab? Saya nggak bisa tidur gara-gara itu. Oh iya, ikhtasartu hadzal kitab, baru ingat saya. Kalau bahasa kita saking bebalnya itu. Dia pakai semalam segitu aja lupa. Akhirnya datang lagi. Ya, setoran ikhtasartu hadzal kitab. Ah, bener. Tambah lagi. Subhanallah. Akhirnya ditambah, hafal. Umur 40 tahun mulai ngaji sampai akhirnya jadilah Imam Qaffal yang sangat masyhur dalam mazhab Syafi'i. Di zaman itu kurang lebihnya zaman itu nggak ada ulama yang lebih dalam fikihnya, lebih warok, lebih zuhud daripada beliau di zaman itu. Kembalinya pada kesungguhan dan kemauan, kembalinya di situ gitu. Kalau sudah nyerah ya sudah selesai gitu.
Udah nih ya, ada susah, nggak bisa lah. Mau cari istri aja lah biar cepet. Udah selesai kalau udah begitu. Selesai udah. Wassalam, tutup buku, ganti surat nikah, ya udah. Siap? Siap apa? Oh, udah terlanjur nikah kok bilang siap. So kalau udah nikah tuh, Pak, Masya Allah, al ilmu masjunun baina fakhidail mar'ah. Ya, al ilmu masjunun baina fakhidail mar'ati. Apalin itu 10 kali. Al ilmu masjunun baina fakhidail mar'ah. Sudah udah. Itu aja. Artinya apa? Tanyakan santri aja itu. Rahasia itu soalnya. Jampe rahasia itu. Al ilmu utawi ilmu iku masjunun, di penjara baina fakhidail mar'ah. Tanyakan ke santri apa artinya. Kalau udah di situ udah selesai soalnya. Udah nggak gairah lagi untuk ngapalin, nggak ada semangat lagi untuk baca kitab, udah hilang. Illa marrahimallah. Illa marrahimallah. Itu kata-kata sering disampaikan oleh Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki. Makanya kebanyakan santri-santri beliau itu, Mekah almarhum, itu nikah tuh di atas umur 30. 32, 35, 36 baru nikah. Karena jampe tadi saking manjurnya. Al-ilmu masjunun baina fakhidail mar'ati. Oh, itu dia apal manjur itu. Akhirnya gak nikah-nikah. Belajar umur 36 baru nikah. 30 baru nikah. Jadi ulama, Masya Allah. Gitu. Nah, tadi ya nggak selesai, nggak ada ujungnya, diteruskan. Nah, dan yang tidak bisa ditawar itu adalah supaya bisa ke sana gimana, meletakkan akhirat di depan mata. Maulana Umar Palanpuri rahmatullah alaih, beliau dulu almarhum, beliau dulu sangat sering menyampaikan bahwa perjuangan agama apapun bentuknya tanpa dilandasi kerinduan pada akhirat maka akan berujung pada fitnah. Ilmu banyak tidak rindu akhirat, fitnah. Hafalan Quran bagus tidak rindu pada akhirat, fitnah. Hafalan hadis banyak gak rindu akhirat, fitnah. Ceramah menarik gak rindu pada akhirat, fitnah. Suara indah menarik hati manusia tidak rindu akhirat, fitnah. Sebab sunnatullah, tatkala agama ini meningkat, baik itu berupa ilmu, berupa ibadah, berupa dakwah, berupa jihad, berupa zikir, itu seperti magnet, dunia itu akan datang. Nah, tatkala itu tidak bisa dibentengi dengan rindu akhirat, buyar. Ya. Kalau itu tidak dilandasi dengan rindu pada akhirat, buyar. Sejarah sudah menjadi saksi, terlalu banyak seperti itu. Sudah terlalu banyak saksinya sejarah itu. Bahwa tatkala ilmu sudah mulai dilupakan akhiratnya, maka ujungnya fitnah. Rebutan pengaruh, rebutan kekuasaan, rebutan nama baik. Dan itu dengan akhirnya na'udzubillah bisa menghalalkan segala cara. Kok bisa? Nah, kalau baca sejarah zaman dulu terlalu banyak kisahnya begitu itu. Kan hafal Quran, walaupun hafal Quran. Kan hafal hadis, walaupun hafal hadis. Itu namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Yang di tangannya kurang lebih 180.000 nyawa melayang. Itu hafal Quran wolak-walik kalau bahasa kita. Betul-betul luar kepala hafalnya itu. Namanya Hajjaj bin Yusuf itu. Qarun hafal Taurat, kurang gimana? Qarun itu hafal Taurat, kurang gimana? Sampai di India itu ada seorang alim
Beliau suatu hari mencari sebuah hadis. Keliling perusahaan India nggak ketemu. Sementara India itu kan namanya perusahaan gede-gedenya bukan main. Sampai manuskrip yang belum dicetak pun banyak di sana. Nggak ketemu. Karena saking rindunya, cintanya pada hadis, tanya, kalau nyari perusahaan lebih gede dari India itu di mana? Sana di Kanada. Ada tempat yang namanya Montreal di Toronto. Itu perusahaan Islam gedenya bukan main. Udah terbang ke sana. Terbang ke sana, masuk ke perusahaan, resepsionisnya ya karena memang negara kafir, resepsionisnya orang kafir. Perempuan muda cantik pakai rok pendek. Bapak dari mana? India. Mau nyari apa? Ada hadis yang lagi saya cari. Hadisnya apa? Orang kayak gini tanya hadisnya apa? Apa gunanya kasih tahu? Adalah hadisnya saya cari nanti. Kita hadis bilang enggak. Bapak kasih tahu hadisnya hadis apa? Dalam hati beliau saya keliling India nyari ulama yang tahu aja nggak tahu. Ini anak muda begini tahu apa? Adalah enggak. Apa susahnya? Hadis apa? Ada lafaz hadisnya begini. Oh itu. Bapak masuk lorong itu ada kitab warna ini jilid sekian. Kira-kira ada di situ. Nggak salah ini. Akhirnya masuk ke sana, dicari itu, dibuka, nangis bilang, ya Allah, benar. Ilmu itu satu perkara, hidayah itu lain lagi. Orang ilmunya sedalam itu tetap mengingkari Allah, tetap tidak tertarik dengan Islam, bisa. Maka tadi pesan yang sangat penting itu, kerinduan pada akhirat. Kita berkaca pada kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Itu putra-putra Nabi Yusuf sampai terjadi, saudara Nabi Yusuf sampai terjadi beliau dilempar dalam sumur, terperosok dan sebagainya. Itu gara-gara apa? Gara-gara hasad. Pengen lebih diakui, pengen lebih disayangi, pengen lebih diperhatikan. Sampai akhirnya tega untuk mencelakakan saudaranya sendiri. Nah, kata Imam Jalaluddin Asyuti rahmatullah alaih, itulah hadza sya'nul hasad. Inilah namanya hasad atau dengki, iri itu begitu itu. Orang kaya akan hasad pada orang kaya. Pejabat hasadnya pada pejabat. Nah, pedagang hasad pada pedagang. Ulama hasadnya juga pada ulama. Maka harus tetap hati-hati. Nah itu untuk bentengi gimana tadi itu. Innama himamunal akhirah. Cita-cita kami adalah akhirat. Ada namanya Imam Asim. Abia pun sangat jauh mau menerima dulu. Imam Asim itu yang kiranya kita baca sampai hari ini itu. Imam Asim ini orang satu Kufah itu nggak ada yang nggak pernah berguru pada beliau. Namanya Imam Asim itu. Saking banyaknya santrinya. Namanya Imam Asim. Suatu ketika beliau lagi jalan, terperosok masuk dalam sumur. Orang datang, lempar tali. Mau ini pegang ini. Dah, kamu kenal saya enggak? Ya kenal, kan saya dulu ngambil tahfidz dari Tuhan. Oh enggak. Cari orang yang enggak pernah ngambil ilmu dari saya. Kenapa? Saking enggak maunya, ilmunya itu udah dapat balasan di dunia. Satu Kufah kan muridnya semua. Akhirnya nggak dapet itu orang itu. Tiap yang mau nolong, kamu kenal saya? Ya kenal. Oh enggak. Cari lagi. Masya Allah, sampai hampir sehari itu nggak terangkat, tetap nggak mau keluar. Pokoknya cari orang yang nggak kenal saya, nggak pernah ambil ilmu dari saya. Saya nggak mau ilmu saya ini dapat balasan di dunia walaupun hanya ditolong dari sumur. Sampai gitu. Allah. Akhirnya keluar dari Kufah cari penggembala kambing. Ditanya, kamu pernah ngaji Quran? Belum. Tahu riwayat Imam Asim? Siapa itu? Baru dengar. Udah ayo. Ini ada orang terperosok. Mau nolong? Oh mau kalau gitu. Kamu siapa penggembala kambing? Kenal saya enggak? Ya enggak kenal, orang baru ketemu sekarang. Tolong saya. Baru begitu. Itu ada di muka bumi ini ulama yang sampai kayak gitu menjaga ilmunya. Begitu.
Kalau bisa begitu kenapa? Tadi karena menanamkan innama himamunal akhirah. Innama himamunal akhirah. Innama himamunal akhirah. Itu. Nah, hanya saja kalau kita baca bukunya Maulana Zakaria rahmatullah alaih dalam Fadilah Tijarah, supaya kita nggak salah paham ya. Dalam Fadilah Tijarah itu Maulana Zakaria rahmatullah alaih menulis bahwa kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, maka ulama ikhtilaf mana lebih utama antara tijarah dengan zira'ah, antara bertani dengan berdagang itu lebih utama mana? Masing-masing ada keutamaannya. At-tajirus saduqul amin yahsyaru ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Seorang pedagang jujur dipercaya baginya dengan nabi, siddiqin, syuhada. Luar biasa. Tapi seorang yang bertani, setiap biji yang dimakan oleh burung, oleh ulat, semuanya sedekah jadi pahala. Sehingga ulama nggak selesai. Ini lebih utama mana sebenarnya? Sama utamanya. Menang mana? Nggak tahu. Sama masing-masing ada fadilahnya. Nah, Maulana Zakaria mengambil jalan tengah. Cuman untuk hari ini, kata beliau ini, ijtihad saya sendiri. Karena orang begitu jauh daya ketertarikannya pada agama, maka untuk hari ini sementara istihad dari kesimpulan saya, yang paling utama asbab itu adalah yang berhubungan dengan ilmu. Entah itu menjadi penerjemah, entah itu menjadi penulis buku, entah itu menjadi editor, entah itu menjadi penulis khat Al-Quran, entah itu menjadi pengajar dan sebagainya. Untuk sekarang ini yang paling utama. Lalu ngatur niatnya bagaimana? Waktu dia mengajar, niatkan betul-betul lillahi ta'ala. Sehingga datang di awal waktu, datang tepat waktu, kalau bisa dilebihkan. Dan betul-betul dicurahkan bagaimana menyampaikan ilmunya. Tidak karena ini ngasihnya sedikit, lalu sekedarnya ini ngasihnya banyak, habis-habisan. Oh, itu nggak jelas, nggak ikhlasnya kalau begitu. Betul-betul nggak melihat itu, dicurahkan habis-habisan. Nanti akhir bulan atau awal bulan ada hadiah, anggap itu fadlullah, karunia Allah. Sehingga dengan begitu ilmu terjaga. Sebab kalau seperti ini dihilangkan, nanti siapa yang akan menjaga ilmu, kata beliau. Kembali Abu sampaikan bahwa itu istihad beliau dan itulah yang mesti kita melangkah dengan mengatur niat tadi. Maksudnya apa? Target tetap akhirat. Target tetap al-akhirah, himmamun al-akhirah. Target tetap di situ. Jangan sampai Allahu Akbar. Sampai ada nggak jauh-jauh kawan kami sendiri di Pakistan ngajar di Malaysia. Itu sampai naudzubillah sama naudzubillah. Jangankan di antara pimpinan pesantren, di antara orang awam aja sampai mereka sebut seperti, kalau bahasa kita, seperti kutu loncat. Kenapa? Setiap mendengar ada madrasah gajinya gede, yang ini ditinggalkan pindah ke sana. Gajinya gede, pindah lagi. Oh, sehingga setahun kadang pindah sekali, dua kali, sekali. Itu gak tahu berapa puluh madrasah dia datangi. Akhirnya apa? Menjadi buruk namanya, gara-gara terkenal sebagai orang pengejar gaji. Nah, kalau seperti itu betul-betul sangat tidak terhormat. Sangat tidak terhormat. Ya kalau sempurna seperti ulama zaman dulu, seperti Imam Qofal tadi, ngajar tetap ngajar tapi punya pencaharian sendiri, buat gembok misalnya. Tapi jarang yang bisa menyatukan gitu, jarang memang. Langka itu. Langka. Sebab kenapa? Sebab kata Maulana Syarif Tanwi, manusia itu kalau ditawarin yang tempo dengan yang cash, suka yang mana? Cash. Nah, kata beliau, namanya kerja dunia itu gajinya cash, untungnya cash. Namanya ngajar kalau merindukan akhirat itu masih tempo. Sehingga jarang orang yang melakukan dua-duanya lalu bisa mengutamakan agama, itu jarang. Itu jarang. Dia misalnya ngajar plus apa misalnya? Plus jahit misalnya. Misalnya ini. Waktunya ngajar, tapi ini diberak ini. Pak, ini seragam udah mau dipakai ini. Udah saya tambah lagi uangnya. Oh, ditinggal ngajarnya ini.
Itu kan berantakan nanti akhirnya kalau begitu. Makanya jarang yang kuat begitu, jarang. Ada tapi jarang. Itu paling tinggi. Paling tidak tadi itu. Dia lurus mengajar karena Allah Ta'ala. Dan nanti ada gaji diterima. Alhamdulillah ini fadlullah. Supaya pikiran gak pecah. Tetap bisa konsen mengajar. Begitu. Dan itu contoh ulama-ulama di Dioban begitu hingga hari ini. Jadi di Dioban itu ustadz sekaya apapun itu wajib terima gaji di Dioban itu sampai hari ini. Kami tanya kenapa kok begitu? Sebab supaya menimbulkan rasa tanggung jawab. Karena dia udah terima gaji harus konsekuen ngajar. Sebagaimana tanggung jawabnya begitu. Kalau dia nggak suka ya udah salah terima kasihin orang, gitu aja. Tapi itu terima dulu, tanda tangan dulu, begitu kalau di Dioban. Untuk mengikat tanggung jawab tadi. Nah, kembali ke tadi bahwa santri yang sementara selesai ini kami kembalikan, kami titipkan lagi dan tolong dikawal betul, usahakan tulus zaman betul-betul dijaga, belajar yang lama. Imam Ibnu Sam'ani rahmatullah alaih, beliau ngaji, belajar sampai punya guru jumlahnya 4.000 orang. 4.000 orang. Ulama zaman dulu begitu, punya guru tuh 1.000, 2.000, 300, 400. Begitu. Maka jangan puas sampai di sini, enggak. Masih sangat banyak ilmu yang belum kita miliki. Habisin umur untuk kesana. Tapi juga sebaliknya. Jangan terlena dengan gurunya atau dengan banyaknya guru. Oh, alumni Syekh. Itu salah juga. Kenapa? Kalau dilihat Nabi Musa dengan Musa Samiri itu beda pendidikannya, beda alumninya. Nabi Musa alumni kerajaan Fir'aun, Musa Samiri alumni malaikat Jibril. Hasilnya gimana coba? Mau apa? Maka hanya sekedar bangga dengan alma mater nggak ada artinya. Kita kejar ustaz sebanyak, guru sebanyak-banyaknya, tapi bukan untuk dibanggakan. Apalagi ightirar. Ightirar itu ketipu. Dengan hanya sekedar punya guru fulan. Enggak. Kamu sendiri gimana? Kalau hanya guru, Musa Samiri kurang hebat apa gurunya? Gurunya malaikat Jibril kok. Apa ada sekarang ulama seperti malaikat Jibril? Ada paling Syekh Jibril, Qari Jibril ada. Ada Syekh Jibril itu ada masih atau mungkin udah meninggal. Dulu ada imam di Saudi namanya Qari Jibril, itu ada itu imam. Tapi zaman sekarang cari ulama nggak usah mendekati malaikat Jibril seperti Imam Ghazali aja udah hampir nggak ada. Kalaupun kita pernah subah, itu bukan bahan untuk kebanggaan gitu. Saya ini muridnya, saya ini orang dekatnya. Gak perlu begitu itu. Sekarang ahwal antum sendiri gimana, itu yang penting gitu. Subah saja itu tadi. Musa Samiri subahnya dengan malaikat Jibril, disuapin malaikat Jibril, kurang apa? Ujungnya membuat patung coba. Maka jangan ikhtirar juga. Punya guru sebanyak-banyaknya itu mesti. Tapi kalau kemudian ikhtirar dengan ustadz banyaknya guru banyak, na'udzubillah, jangan seperti Musa Samiri. Kemudian yang tidak kalah penting, kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man 'allamani harfan fa ana 'abduhu. Barang siapa pernah mengajariku satu huruf, maka aku adalah budaknya. Kalau mau dia merdekakan, kalau mau udah dia jadikan saya sebagai budaknya. Itu prinsip Sayyidina Ali begitu. Maksudnya apa? Sudah selesai ngapalin Quran, sudah selesai belajar kitab ini. Jangan pernah melupakan ustadz-ustadz yang dulu mengenalkan huruf alif bata pada kita. Apalagi meremehkan, na'udzubillah. Bisa hilang berkahnya. Ya, bisa hilang berkahnya. Misalnya setelah ini ke Mesir atau ke Suriah, lalu ketemu dengan syekh yang sanadnya Ali, sanadnya ke Rasulullah hanya 27 misalnya.
Akhirnya punya sangat tinggi sekali. Pas pulang ke Indonesia lihat sini sana 30, 35 apa itu? Dilupakan murid gurunya dulu. Bahkan diremehkan, bahkan ngaku sebagai muridnya pun nggak mau. Naudzubillah. Semua naudzubillah. Khawatir hilang keberkahan ilmu kalau begitu. Maka menghormati guru itu bukan guru yang dianggap hebat saja, tapi guru yang dari awal mendidik itu kan guru kita juga. Gitu. Jangan pernah dilupakan. Abi Yasri sampaikan, Abi Yasri berusaha kalau pas waktu longgar gitu pulang kampung ke Bojonegoro, jangankan guru ngaji, guru MI aja Abi cari, Abi datangi gitu. Itu guru sekolah itu masih hidup laki-laki gitu ya, Abi datangi, soan. Duh, masih ingat dengan saya? Masih, kan dulu saya belajar bahasa Arab di MI. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kira udah lupa. Ibaratnya kita naik tangga, kita bisa sampai tangga ke 100 itu kan dulunya tangga 1, 2 dulu. Kan nggak ada lahir langsung bisa baca Quran, itu kan nggak ada ceritanya. Lahir nggak ngerti apa-apa. Ada yang mengenalkan kita huruf alif, titik, ba, sin dan sebagainya. Nah itu jangan dilupakan. Jangan pernah dilupakan. Itu jasanya luar biasa. Jangan sampai karena meremehkan melupakan mereka, ilmu yang segunung hilang berkahnya. Kan kemudian Nabi sampaikan di akhir sebelum liburan itu, kata-kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, barang siapa meremehkan gurunya, apa akibatnya? Satu, apa? Akan dilupakan ilmunya. Yang kedua, akan dibuat keluh lidahnya. Yang ketiga, fakir di akhirat mata muftakiran. Udah, masya Allah. Waftaqara fi akhir hayatihi. Ilmu yang didapat dibuat lupa oleh Allah Ta'ala. Kalaupun masih ada, nggak bisa menyampaikan pada orang. Udah begitu, iftaqara fi akhir hayatihi, akan menjadi orang yang fakir, orang yang selalu bergantung pada orang walaupun mungkin uangnya banyak, gara-gara meremehkan gurunya. Jangan saat seperti itu. Kalau dilihat cerita Abi yang ngaji di Langitan, di Pakistan, itu dua-duanya bukan pesantren punya dakwah, enggak, umum itu. Bahkan pulang dari Pakistan, sowan ke Langitan, maaf Abi ceritakan, salah seorang guru Abi yang maki-maki di depan tamu banyaknya, bukan main. Dimaki-maki ditunjuk, kau ikut tablik, masya Allah, merah badan dia. Sama ibu merasa kasihan, dah tahun depan jangan ke situ lagi. Enggak lah, tetap ke situ. Datang lagi, sowan lagi. Datang lagi, sowan lagi. Alhamdulillah, asalkan terbuka, tiap tahun datang sowan sama. Walaupun telah dimaki-maki begitu. Kenapa? Itu guru saya, gitu aja udah. Di Pakistan begitu juga. Banyak ustaz-ustaz kita itu mujahidin. Kalau udah mengkritik dakwah, wah, masya Allah, nggak punya muka. Tapi tetap dalam hati, itu guru saya tetap hormat. Kalau enggak, hilang ilmunya. Tadi nasyama alima kalla lisanuhu iftaqara fi akhir hayati. Ilmu yang dapat bisa terlupakan, ilmu yang masih ada pun gak bisa disampaikan. Udah gitu akhir hidupnya menjadi fakir. Na'udzubillah min na'udzubillah. Maka itu pesan kami. Kemudian ya tadi sampaikan oleh Pak Darman juga, dan itu kami arahkan begitu ya. Bisa ke Yaman, bisa ke Pakistan, bisa ke Mesir. Ya minimal-minimalnya kalau di sekitar sini yang misalnya dia ada kemudahan, kami lebih anjurkan ke STA Imam Syafi'i di Cianjur itu. Sebab yang kami tahu sana ulama-ulamanya masya Allah dari Syam, dari Suriah, yang pendirinya namanya Syekh Hasan Hito tuh.
Wah subhanallah ilmunya pokoknya gitu aja. Udah susah diceritakan. Itu tangga selanjutnya. Tapi bukan selesai juga. Terus. Sebab cepat selesainya, masih muda udah selesai, itu bukan ukuran. Oh itu sempat umur 15 udah hatam. Setelah itu dilanjutin enggak? Kalau cukup sedikit dilanjutin ya udah mentok. Ini udah 20 belum selesai, enggak apa-apa, tapi terus gitu. Terus gak berhenti. Sangat mudah diperkirakan ini nanti ilmunya akan lebih banyak dan bisa jadi lebih bermanfaat. Dan disebut oleh para ulama, ta'allam qabla an tar'as. Belajarlah sebelum menjadi kepala. Belajarlah sebelum menjadi pimpinan. Dalam kaidah fikih dikatakan, man ista'jala bi syai'in qabla awani, uqiba bi irmani. Barang siapa terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, Allah Ta'ala kasih hukuman, dia malah tidak mendapatkannya. Semoga Allah rahmati ayah Abuya sendiri. Abuya dulu pernah hampir begini soalnya. Kalau nggak dibimbing dengan paksa oleh Bapak Abuya sendiri. Jadi pesantren di Langitan baru 2 tahun kalau nggak salah. Sudah diminta jadi ustadz. Jadi ustadznya di Pondok Putri lagi. Nah, saya kan nggak ada cadar, nggak ada hijab. Langsung berbunga-bunga. Pesantren baru 2 tahun coba. Tahu-tahu ngajar, sampai udah heboh di Pondok Putri itu. Maka dengan gembira pulang. Seolah merasa sedih, takut. Ini gimana? Gus Ali, namanya Gus Ali guru kita. Gus Ali ngasih tugas. Apa tugasnya? Itu disuruh ngajar. Ngajar? Kamu baru 2 tahun ngajar? Ya gimana Gus Ali yang nyuruh. Ngajar apa? Ngajar Pondok Putri. Enggak. Waduh, Masya Allah. Enggak pokoknya. Itu kan Gus Ali, kasih tahu bapak yang larang. Itu kan Gus Ali. Enggak pokoknya. Enggak boleh, bapak yang larang, kasih tahu. Allahu Akbar. Pupus harapan. Dipanggil. Gimana? Enggak boleh sama bapak. Terus, ya udah enggak boleh. Ya udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kirain mau dipaksa. Tapi itu rahmat gitu. Untung enggak kena itu. Dan tadi itu manis ta'jala bi syai'in qabla awani uqiba bihirmani. Ingat itu. Banding siapa terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum masanya, Allah Ta'ala hukum untuk tidak mendapatkannya. Dilalui dan jalan aja. Begitu. Dan jangan pernah hal-hal yang begitu jadikan target. Belajar supaya nanti terkenal, belajar supaya nanti bisa ini. Enggak. Abi sering ceritakan bagaimana kisah kijang yang menyambut Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam turun, kijang datang, istiqbal menemanin, pas pisah dielus-elus. Pulang kembali ke kawanannya, Masya Allah kecium bau harum. Kok bisa harum gini? Enggak tahu saya juga. Dari mana? Dari namanya Nabi Adam. Oh kayaknya dari situ itu. Udah yuk kesana rame-rame. Akhirnya kijang rame-rame datang ke Nabi Adam. Ada apa ini? Nabi Adam kan sendirian, kami pengen nemani. Alhamdulillah ditemani. Senang Nabi Adam temani kijang begitu banyaknya. Kami boleh pamit? Oh boleh, silakan. Pamit dilus-lus semuanya. Dalam hati, wah wangi sebentar lagi, wangi. Maka di jalan, udah wangi belum? Belum. Udah wangi? Belum. Sampai selesai gak wangi-wangi. Padahal amalnya sama ya. Apa? Menemani Nabi Adam, tapi beda niat. Beda hasil. Gitu. Maka jangan ditargetkan. Saya belajar supaya nanti bisa ini, bisa enggak. Enggak usah gitu. Belajar untuk akhirat. Itu namanya Nizamul Mulki. Perdana Menteri yang alim, kaya, dermawan. Beliau bangun pesantren. Maka suatu ketika beliau masuk ke pesantrennya. Ada yang lagi mutalaah tanya, belajar di sini pengen apa? Bapak saya imam sudah tua, kalau saya nggak belajar siapa gantiin? Masya Allah. Jalan lagi.
Kamu siapa? Ini. Kenapa belajar di sini? Ya, bapak saya kan qadhi. Kalau saya nggak belajar, gimana nanti ganti ini? Jalan lagi. Belajar udah berapa lama? Sekian lama. Untuk apa belajar? Oh, bisa biar. Maka dalam hati, ya Allah, pondok gak ada gunanya. Mau saya tutup ini, kata beliau. Maka hampir keluar gerbang, ada satu orang anak kecil lagi mutola'ah. Diem aja. Dengar saya enggak? Dengar. Kenapa diem aja? Maaf, lagi mutola'ah. Coba sini. Ngapain belajar di sini? Saya ini orang bodoh. Kata para ulama, orang bodoh itu harus berobat dengan belajar. Terus kalau udah pintar gimana? Ya nggak gimana-gimana, yang penting sembuh dari bodoh aja. Alhamdulillah, untung ada kamu ini. Kalau nggak udah saya tutup pondok ini. Karena masih ada satu orang yang ikhlas, maka pondok itu nggak jadi ditutup oleh wazir atau Perdana Menteri, namanya Nizamul Mulk tadi. Maka waktu berjalan akhirnya anak kecil ini yang Allah Ta'ala terima menjadi Imam Ghazali rahmatullah alaih. Yang nggak pengen jadi apa-apa tadi, yang penting belajar itu karena Allah. Bukan supaya ini, nggak ada begitu. Bukan supaya dunia, enggak, itu lewat semua. Supaya apa? Supaya Allah ridho di akhirat dapat tempat dah. Sebab kalau mau pamer itu yang dibolehkan itu di akhirat gitu. Ya, kan ada dalam Quran tuh. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang yang diberi catatan amal, kalau bahasa kita rapot ya. Rapot amal dengan tangan kanan, maka dia akan teriak, apa haum itu? Sini. Iqra'u kitabiyah. Nih lihat catatan amal saya. Tuh. Itu boleh di akhirat nanti. Pamer-pameran tuh bolehnya nanti di akhirat. Nih lihat. Nih rapot. Oh, nih amal baik. Oh, tuh lihat. Oh, Masya Allah. Tuh. Itu boleh di akhirat. Di dunia jangan. Apalagi diniatkan. Jangan. Jangan. Dan yang begitu itu nanti akan menjadi kebaikan yang akan berlanjut. Ada seorang panglima perang namanya Maslamah bin Abdul Malik kalau nggak salah. Dia mimpin penyerangan benteng Romawi. Itu benteng, Masya Allah, udah tebel, tinggi, kuat, nggak bisa ditembus. Dia lempar meriam batu, nggak mempan. Gerbangnya diganjel batu dari dalam. Jalan satu-satunya mesti ada yang masuk nerobos, dorong batu. Keliling benteng, nggak ada celah. Lompat nggak mungkin saking tingginya. Berhari-hari nggak membuahkan hasil. Akhirnya beliau buat sayembara. Siapa yang siap merelakan dirinya masuk ke selokan sampah dan kotoran supaya bisa nebus dan bisa dorong itu. Maka ada satu orang, dia tutup mukanya pakai cadar gitu, cuma ada matanya. Biarkan saya yang nyoba. Maka dia masuk ke gorong-gorong yang isinya kotoran tadi itu. Renang sampai terus ke sana malam-malam, dia dorong, terbuka dan akhirnya menang. Maka dalam beberapa kali perkumpulan beliau umumkan, mana yang kemarin robos itu mana? Mana yang kemarin robos itu mana? Gak muncul. Akhirnya dia malam-malam saking keselnya, saya bersumpah demi Allah, pokoknya dia harus datang malam ini atau kapan saja. Udah masuk tenda. Satu orang masuk pakai gitu, kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan mencari orang yang menyelam itu. Iya, orangnya ada dan mau ketemu Tuhan dengan 3 syarat. Kalau syarat dipenuhi dia mau. Oh ya, terserah syaratnya apa saja saya akan penuhi. Apa syaratnya? 1, jangan tanya namanya siapa. Gimana? Yaudah nggak apa-apa. Yang kedua, jangan ceritakan dia kepada gubernur, kepada raja supaya dapat hadiah. Yang ketiga,
Yang ketiga, kalau ketahuan orangnya siapa, jangan diistimewakan, anggap aja biasa saja. Ya udah, saya terima syarat itu. Mana orangnya? Sayalah orangnya. Loh kamu? Kan gak boleh tanya nama, pergi aja. Sampai begitu orang menjaga keikhlasan. Dan sekarang ditulis dalam tarikh karena menorehkan prestasi dengan tinta emas. Nah kalau berprestasi kemudian maju dapat hadiah, itu ada banyak, gak akan ditulis dengan tinta emas. Tapi yang begini ini akan menjadi sejarah bagus. Maka usahakan kita pun punya amal seperti itu. Ada seorang ulama, Masya Allah. Dia ini ulama dan juga pedagang. Tiap hari beliau ini berangkat dari rumah dibekelin sarapan. Padahal puasa. Sampai di sana sarapannya dibagikan kepada teman-temannya. 40 tahun keluarganya nggak tahu kalau ini puasa. Temannya juga nggak tahu kalau ini puasa. 40 tahun lamanya. Keluarganya nyangka ini sarapan dimakan karena pulang kosong. Temannya nyangka ini sarapan adalah sisa sarapannya dibagi-bagikan. Padahal dia puasa 40 tahun lamanya. Bisa begitu. Makanya dalam hadis kan disampaikan itu, barang siapa beramal di dalam batu cadas yang gak ada lubang sedikit pun, kalau baik pasti akan keluar juga, buruk keluar juga, makanya gak usah pengen terkenal. Akan muncul sendiri itu. Baik muncul baik, buruk muncul buruk. Begitu. Sebab kita pengen apa tadi? Innama himamuna al-akhirah. Pegang itu. Innama himamuna al-akhirah. Akhirat saya bagaimana kalau begini? Akhirat saya gimana kalau begini? Kalau itu masih bisa kita pegang, kondisi apapun, insya Allah kita akan mudah untuk menentukan pilihan. Sebab kita hidup ini seperti akan ketemu perempatan, pertigaan, jalan cagak, itu berkali-kali. Itu berkali-kali. Milih ini, mendingan ini. Mau kesini, terus itu. Maka untuk mudahkan gimana? Innama himamunal akhirah. Untuk akhirat saya lebih baik mana? Udah, selesai kalau begitu. Sebab namanya dunia itu sempit. Diperebutkan 2 orang juga nggak cukup. Apalagi diperebutkan 100 orang. Kalau akhirat itu luasnya luar biasa. Nah, maka itu pesan kami kepada santri yang tadi diwisuda dan kepada orang tua yang selama ini menitipkan, dan kepada yang sudah ada gambaran melanjutkan kemana-kemananya, ya kita bantu doa semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk menyebarkan ilmunya di sana. Nah, kalaupun Abia tahu channel, kenalan dan sebagainya bisa bantu, ya semaksimal pun kita bantu. Nah, yang belum misalnya, yang belum dan belum ada kegiatan, ya kalau mau berkhidmat sementara kita sangat berterima kasih. Ingin khidmat ya sebulan 2 bulan atau setengah tahun sambil menunggu, gak apa-apa sambil menunggu juga. Entah khidmat apa, pokoknya pengen khidmat, kita sangat terima. Daripada di rumah gak jelas kegiatannya, misalnya begitu. Supaya ilmu yang didapat ini terjaga dalam suasana. Sebab manusia ini ibnul bi'ah, dia sangat tergantung pada suasana di mana dia tinggal. Kami pernah ketemu di Jakarta seorang supir taksi yang ditanya sudah lama nggak sholat. Padahal dia cerita, saya ini pesantren 3 tahun Ustaz. Di sini baru 6 bulan sudah nggak sholat. Kenapa? Ya temannya gini semua. Bayangin bisa begitu. Maka itu tadi anjuran kita. Kalau seandainya belum jelas mau kemananya, kegiatannya mau gimana, ya udah. Berkhidmat aja dulunya, bisa berkhidmat pada ilmu, berkhidmat pada pesantren, berkhidmat pada ustadz-ustadznya yang dulu mengajar. Biasanya ustadznya berkhidmat, sekarang dia berkhidmat pada ustadz-ustadz itu, sehingga dengan itu diharapkan Allah berikan keberkahan daripada kalau belum ada kejelasan kegiatan di rumah karena belum tahu mau melanjutkan kemana. Itu harapan kita juga. Dan kembali ini kita kembalikan kepada orang tua, dan semoga sedikit yang disampaikan dalam pesantren selama di sini, kekurangannya mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Ada baiknya itu adalah semata-mata
fadlullah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau zaman sekarang mencari mursyid, mencari murabbi yang benar-benar seperti dalam kitab, yaitu barang langka. Itu barang langka. Kalau yang pernah kami temui sendiri selain ulama-ulama di India Pakistan yang pernah kami lihat sendiri kehidupannya, ya kalau di Indonesia yang pernah lihat sendiri ya almarhum Abi Dimyati itu mungkin murabbi yang kami lihat sendiri bagaimana masya Allah amalannya, tawaduknya, segala-galanya almarhum sayangnya udah. Nah, bayangkan beliau masya Allah tiap hari puasa, untuk nyuguhin tamu aja hanya anaknya yang nomor berapa gitu yang boleh nyuguhin tamu. Kenapa? Karena anaknya yang ini saja yang tiap hari mulutnya nggak berhenti baca Quran. Beliau sendiri kalau Ramadan tarawihnya 40 rakaat 40 juz, 20 rakaat 40 juz, satu kali khatam plus 10 juz tiap malam. Umur sudah 70 kayak gitu itu. Nah kalau yang selain beliau ya wallahu a'lam. Kalau di Pakistan masih banyak lah kami ketemu, masih sangat banyak sekali ulama-ulama yang sholat sunat sampai berdirinya setengah jam, berdirinya 1 jam baca surat, nggak tahu surat Al-Baqarah apa. Untuk santri yang tadi di wisuda dan juga untuk para orang tuanya. Nah, tolong dijaga ini, hargai dan arahkan. Tadi arahkannya bukan supaya naudzubillah ya. Kamu mondok udah habis sekian, kapan bisa kerja dapat uang? Enggak begitu. Salah jurusan kalau begitu. Ini bagaimana menjadi pelipur mata di dunia, menjadi pemberi syafaat di akhirat. Itu target kita. Pelipur mata di dunia dan pemberi syafaat di akhirat. Semoga Allah Ta'ala berikan ini pada kita semua. Ya Rabbal Alamin. Ala hadinnya penelitian salih. Al-Fatihah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal